وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السهل والترجي فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السهل والترجي كل يوم النار تجي فرجا ربيع عاجل من قبل فرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي السهل والترجي وصلاة الله دائمة تتغشى طيب العرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السهل والترجي أحمد الهادي وعبرته من هم في الكون كالزرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السهل والترجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السهل والترجي وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السهل والترجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجميع أهل بيته وذرياته وأصحابه وأزواجه أجمعين خصوصا منهم سادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك إمامنا شهيدنا الكريمنا السيدين الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ولجميع أولادنا وحسابنا ولقالنا وفينا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا منهم الإمام المهاجر أحمد بن عيسى والنبي المقدم محمد بن علي وعلى الحبيب على وعبد الحكيم وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن المرشاد وأولاد الجميع الحبيب أبو بكر الحبيب محمد بن محمود الحبيب الحسن الحبيب صالح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن حسين والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حسين والحبيب حسين بن أبو محمود بن أحمد صلاة والحبيب عبد القادر والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي مولى بنا والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى مفتي فتاوي والحبيب حسين
Habib Ali bin Husain al-Attas kadzalika tilmidi ki Ali Malik Jami al-Jami wa Jami awliya Tis'ah wa Usama wa Syekh al-Rabbani Syekhul Qadir Jilani wa usulihim wa furu'ihim ajma'in kadzalika Zainul Habib Abdul Qadir bin Muhammad al-Haddad wa Umar bin Abdullah al-Attas wa Zaid bin Abdurrahman al-Idrus wa Habib Ahmad bin Ali al-Kaf wa Ahmad bin Muhammad al-Kaf wa usulihim wa furu'ihim ajma'in Rabbi fatana bi barakatihim wa ahmina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitani wa lijami abadil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Hasim bin Haji Saimun wa Haji Ahmani binti Sin wa kadalika marhum Bapak Haji Rabi Imam dan Sejamina wa rasulihim wa furuhim ajma'in dan dilihatin semua keluarganya masing-masing yang telah meninggal dunia. Insyaallah Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya. Allah kirimkan kuburnya taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wa rasulihim wa furuhim ajma'in. Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yanfa'una taqabbal minna jubalina bihim asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim wa nafa'atihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah ala man nawayna ala man wasaluna salihun ala man wal hadirun wal hadirat ya Allah wa ila hadratin nabi rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmal masakin ya arhamar rahimin amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah musalla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para guru-guru kita yang kita muliakan, orang-orang tua kita, para sepuh tokoh masyarakat, khususnya alhamdulillah hadir bersama kita al-mukarram wal-muhtaram al-tasabuni matanallahu tabaraka wa ta'ala bi kulli hayatih wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga berjaga beliau selalu, begitu pun keluarga besarnya dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, fitnatillah wa ibadatih, dan juga guru-guru yang lain ada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dan juga Al-Ustaz Fahrizal dari Duri Kepak ya, pimpinan Majelis Al-Khair wal Barakah. Begitu pun ada Ustaz Hasan bin Husain bin Mahri, dikerahkan guru-guru kita semua, orang tua kita. Semoga dijaga Allah selalu dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan mereka istiqomah selalu dalam mengajak kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir semua mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mengkaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah kabulkan segala macam hajat dan niat baik kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala macam amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ganjaran yang terbaik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Azrul hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan mulia
di bulan Dzulhijjah. Betul. Bulan Dzulhijjah terkenal dengan ibadah haji, ibadah umroh, ziarah Nabi Muhammad SAW, dan juga ibadah kurban. Ya. Ada mungkin di antara kita yang punya keluarga, sanak famili, tetangga, sahabat, kerabat yang ini tahun mereka Allah takdirkan berangkat ibadah haji. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah jaga mereka semua sampai kembali ke tengah-tengah kita tanpa kurang satu apapun, bahkan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, umrahnya mabrurah, dan semoga ziarahnya kepada Nabi Muhammad SAW ziarah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang meninggal juga umat Islam banyak di sana, mudah-mudahan Allah catat mereka semua juga sebagai haji yang mabrur, mabrurah umrahnya, ziarahnya makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang meninggal di ibadah haji berarti meninggal syahid. Ya. Yang laki syahid, yang perempuan syahid, luar biasa ya. Kita mudah-mudahan yang belum berangkat ibadah haji atau berumrah, mudah-mudahan ya Allah secepatnya ditakdirkan kita ziarah kepada Nabi Muhammad, kita ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga di antara kita kemarin banyak yang korban, yang sapi, sapi buat berapa orang sapi? 7 orang, ya udah. Kalau sendiri nggak apa-apa, kalau dia banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, korban kambing, korban perasaan juga ada. Mudah-mudahan korban kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan korban tersebut nantinya di akhirat menjadi tunggangan kita, kendaraan kita untuk meniti siratal mustaqim dan nganterin kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ini sebelum kita mulai, ada satu kisah dalam kitabnya Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ya. Kalau nggak salah kitabnya namanya Al-Bunyah. Itu dia menceritakan ketika Nabi Daud dulu pernah tanya kepada Allah, ya Allah, apa pahala orang kalau korban bagi umat Nabi Muhammad SAW? Sebab umat Nabi Muhammad terkenal dari dulu itu umat Nabi Muhammad paling istimewa. Walaupun kita lahir di belakangan, tapi lebih istimewa daripada umat-umat yang duluan. Ya. Alhasil Allah menjelaskan kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, ketahuilah itu umat Nabi saya Muhammad SAW, kalau dia pada korban, maka pahalanya bagi setiap orang yang korban, ya, pahalanya sejumlah bulu hewan korban tersebut. Subhanallah. Maka yang korban itu bulunya ada itu banyak. Nah itulah udah. Itu segitu tuh pahala kita itu luar biasa, alhamdulillah. Ribuan bahkan jutaan bulu yang ada di hewan korban itulah yang bakal menjadi pahala kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang korban tiap tahun istiqomah, amin. Yang belum, mudah-mudahan tahun depan bisa korban juga, amin. Dan ketahuilah wahai Nabi Daud, kata Allah, itu korban bagi umat Nabi Muhammad. Inna dhahaya tamhul khotoya wa inna dhahaya iyal matoya. Itu korban bagi umat Nabi Muhammad menghapuskan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ya. Jadi yang kemarin korban dosanya sama Allah dibersihin, ya, seperti bayi baru lahir. Tapi dosa manusia beda, maaf kotor, jangan lupa, ya. Dan juga itu korban kata Allah Ta'ala kepada Nabi Daud bagi umat Nabi Muhammad menjadi tunggangan mereka, menjadi tunggangan mereka nanti di akhirat, anterin mereka naik siratal mustaqim sampai selamat nyebrang, sampai masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua korban kita, manfaat dunia, manfaat akhirat, bagi berkah rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita kembali kepada tujuan utama kita, yaitu pengkajian daripada kitab Adabul Insan, karya seorang alimnya. Dia dulu disebut Mufti Betawi, ya, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, orang Petamburan.
Ya, masalah Allah Ta'ala rahmatullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di sini kalangan beliau banyak sekali dan kebanyakan karya-karya beliau memakai kitab Melayu, kitab bahasa Melayu ya. Bahasa Arab Pegu istilahnya ya, kitab Melayu. Nah, mudah-mudahan di sini kita baca sedikit-sedikit yang kita paham dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini semua berkaitan dengan akhlak yang mulia, yang semua akhlak tersebut sambung menyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama beliau di sini yang ada kitabnya halaman 2 langsung dibuka. Di sini beliau langsung membuka kitab dengan perbacaan basmalah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa dengan basmalah? Ini ada hadisnya. Ya, ini ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan dalam satu riwayat, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, atau abtar atau adidam, ada 3 riwayat. Intinya kata Nabi, setiap perkara baik kita ngaji baik kan? Wah, luar biasa. Apalagi nulis kitab, bagus luar biasa. Setiap perkara baik, mau makan, mau minum, ya, mau tidur, mau jalan sekolah, mau jalan kerja, mau masuk ke sholat, ke masjid, ke madrasah dan lain sebagainya, urusan-urusan baik, apabila tidak dimulai dengan basmalah atau pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aktor, maka terputuslah keberkahannya, nggak ada berkahnya. Ya, urusan baik tanpa pakai Bismillah, agak berkah, ya, agak berkah enak apa enggak? Agak enak, agak berkah, makanya. Jadi kalau baik-baik semua urusan pakai Bismillah supaya tambah berkah. Makan bagus, biar kenyang, biar sehat. Tapi kalau pakai baca Bismillah, nanti setan ikut makan sama kita. Bayangin itu. Kita makan pada makanan bergizi, makanan bagus, tapi kita baca Bismillah, sakit-sakit juga. Minum obat, maka baca Bismillah, akan sembuh ke penyakit. Karena kita minum obat, jangan minum obat. Kita makan juga, kemarin nyate itu pada bikin sok. Akan baca Bismillah, setan kenyang. Itu yang bergaranti minum akan cuma kolesterol. Hasil makan baca Bismillah, minum baca Bismillah, ya. Apa yang baik-baik, apalagi hukuman buat kita, akan baca Bismillah. Jangan salah kalau memang sekarang ini alhamdulillah, cuma pada musola, alhamdulillah di luar sana tuh banyak anak-anak muda, anak-anak baru gede ABG yang di jalanan udah kagak karuan, karena tahunan, karena mabuk, karena mencuri, karena mereka mungkin kekaruan. Disuruh sholatnya susah, benar. Bisa jadi dulu waktu orang tuanya hubungan karena baca Bismillah, barang daripada Pak dan alhamdulillah, amin. Nah, makanya penting baca Bismillah dalam segala macam urusan baik. Sangat dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, nah ini juga Allah mencontohkan kepada kita. Allah Ta'ala contohin kepada kita begitu Allah memulai, begitu disusun mushaf ini semua Al-Quran itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan surat Al-Fatihah ujungnya Bismillah dulu, betul kan? Itulah bukti bahwa kalimat Bismillah ini penting luar biasa. Nah kemudian manfaatnya banyak. Di antara manfaat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini juga diajari dia sebelum tidur, ya Bu ya, Pak jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya. Sekarang itu baru 2 kali, sampai seperti ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Apa manfaatnya? Manfaatnya diantaranya dalam riwayat disebutkan Aminah minas sarqi,
Orang kalau baca bismillah 21 kali sebelum tidur, pertama insya Allah aman daripada kemalingan. Alhamdulillah, insya Allah kemalingan dah. Itu Allah bentengin rumah itu. Jadi kemarin lagi kelapa di rumah, ada rumah, ada motor nanggang, coba gak kelihatan ya. Tapi jangan sengaja ada motor nanggang rumah. Jangan sengaja ada baca bismillah, ya kan? Ikhtiar dengan kaca anggap jangan dimasukin juga ke motor. Atau kalau di luar kalau cilanda, ya kan? Ikhtiar tetap harus. Ya. Pertama, aman daripada kemalingan. Yang kedua, amina minal harqi, aman daripada kebakaran. Pak insya Allah kalau orang mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim, biar kata naudzubillah ada kebakaran di sekitarnya, dia selamat rumah itu. Bahkan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang ketiga, amina minal gharqi, aman daripada kebanjiran. Kalau rumah-rumah yang rawan-rawan banjir ya, tapi enggak habis dipungkiri. Beberapa kali kita lihat di TV musola akan masuk air, terus dengan banjir, maksudnya di Aceh tsunami juga banjir biasa, tsunami dulu betul kan? Kalau semua kecuali yang paling besar aja dari bawah itu masih aman subhanallah. Itu maksud sudah pasti tiap hari dibaca Al-Quran, ya kan? Nah di rumah kita juga begitu, insya Allah kalau kita mau tidur malam baca bismillahirrahmanirrahim, jauh daripada kebanjiran atau tenggelam. Kan zaman dulu orang kalau jauh-jauh musafir naik kapal laut tuh. Nah jadi kalau naik kapal laut bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah begitu ada mau tidur baca bismillah 21 kali, insya Allah kapalnya gak bakalan tenggelam. Berkat baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Adapun pemahaman kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya maknanya Ar-Rahim Ar-Rahman ini kurang lebih sama, tapi Ar-Rahman memiliki makna yang lebih luas daripada Ar-Rahim ya. Kita kalau masih nama manusia Ar-Rahman tidak boleh ya. Lafzul jalalah Allah sama Ar-Rahman tidak boleh ya. Kalau Ar-Rahim boleh, Ar-Rahman tidak boleh. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya di sini dengan nama Allah. Kenapa tiba-tiba nyebut dengan nama Allah? Nah di sini ada sesuatu yang tidak disebut mahdhuf, yaitu umpetin. Apa yang diumpetin? Yaitu kalimat abda'u, saya memulai. Memulai apa? Memulai membaca kitab ini. Atau kalau Abu Usmannya, dia memulai menulis atau mengarang kitab ini. Kita mau makan, saya memulai makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ya. Jadi permulaannya adalah saya memulai abda'u, tapi apa? Diringkas langsung menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita harus tahu juga nama itu artinya apa. Orang banyak kira apalah arti sebuah nama. Nah ya, aku boleh ngomong begitu. Namanya adalah doa. Nama adalah doa. Orang dulu masukin ke nama Muhammad dengan harapan anaknya bisa dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Atau lagi yang namain anaknya misalnya siapa lagi? Sulaiman, dengan harapan nantinya akan dapat berkah di Nabi Sulaiman. Nama adalah doa, nggak sembarangan. Siapa lagi? Syafi'i, orang saya banyak Syafi'i ini. Dengan harapan dapat keberkahan Imam Syafi'i dan mudah-mudahan bisa punya ilmu tinggi seperti Imam Syafi'i. Begitu, nama adalah doa. Jadi kalau orang bilang apalah arti sebuah nama, maaf sudah ada ngaji gitu. Nah Nabi bilang juga, kata Nabi, khairul asma'i ma'ubbid wa ma'hummid. Sebagus-bagus nama bagi manusia ini yang dimulai dengan Abdul, kemudian sambung sama Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya ya. Atau yang pakai Hamad ini seperti Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud ya.
Dan juga tentunya ikuti nama-nama yang baik, nama para nabi, para rasul, nah, ya. Dan juga nama para sahabat nabi, nama para aulia, nama para ulama. Kita ikutin nama-nama mereka buat anak kita, berarti kita mendoakan anak-anak kita tersebut agar jadi seperti mereka. Mudah-mudahan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak sembarangan untuk nama ya. Kemudian lafzul jalalah, ini kalimat Allah adalah satu-satunya nama milik Allah yang tidak bisa dipakai oleh siapapun dan Ar-Rahman tadi, dia dua nama. Adapun arti Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal daripada kata Rahim. Rahim, makanya ada istilah silaturahim, ya. Silaturahim atau silaturahim? Silaturahim yang akan paling afdol silaturahim. Cuma kebiasaan orang itu jadi silaturahmi, apa ya? Tujuannya sama, ya. Tapi angkat baiknya kalau kita mulai hari ini terbiasakan menyebutnya silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kasih sayang antara kerabat famili dan keluarga, ya. Nah, jadi ini Allah penyayang, Allah pengasih. Apa sih dari Rahman dan Rahim? Kalau kita hitung hurufnya aja nih, Rahman lebih banyak. Coba dihitung ya. Rahman ini kan ada roh, ada lagi ha, mim, ada alif yang kecil. Ma, baru noh jadi Rahman, kan banyak kalimat Rahman. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cermat itu jangan tiga lah. Sedangkan Rahim cuma berapa huruf? Ro, ha, ya, mim, cuma 4 huruf. Betul mas? Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab sendiri, suatu kata kalau dikembangkan tadi dari Rahim berkembang menjadi Rahman dan Rahim. Nah, ini perkembangan kata yang hurufnya lebih banyak menandakan maknanya lebih luas. Subhanallah. Itu bahasa paling indah, paling kaya bahasa Arab luar biasa, ya. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Kalau Rahman ini sifat Allah yang maha sayang, maha mengasihi semua hambanya, semua makhluk, ya. Jangankan semua makhluk ini, kita ini manusia ini ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Tapi semua dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang kafir yang jahat, Israel, Yahudi, jahat ya, tapi sampai sekarang Allah kasih mereka hidup, sampai sekarang Allah kasih mereka nikmat, tetap disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka adalah hamba Allah, ya. Tetap Allah sayang sama mereka, ya. Kalau Rahim ini adalah kasih sayang Allah khusus untuk hamba-hambanya yang baik-baik saja. Yang jahat akan dapat sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Nanti di akhirat. Nah, di akhirat baru Allah pisah itu yang jahat sama yang baik. Yang baik Allah taruh di surga, yang jahat taruh di neraka. Nah, itu baru sifat rahimnya Allah berlaku di akhirat, ya. Kalau sekarang di dunia yang berlaku sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dapat nikmat dari Allah, ya. Itulah perbedaan Rahman dan Rahim, ya. Sampai jadi paham, ya. Jadi Rahman lebih mulia daripada lebih luas, lebih luas pengertiannya daripada Rahim, ya. Tapi kalau masuk nama anak sih Abdul Rahman dia bagus, Abdul Rahim juga bagus, semua. Dan disandarkan dengan nama Allah pakai Abdul, semua nama tersebut bagus, ya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, ya. Nah, ini kalau bahasa Arabnya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Abu Usman langsung menerjemahkan, ya. Hamdalah. Bahasa kita ini istilahnya hamdalah, yaitu kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau disingkat alhamdulillah. Sama seperti basmalah tadi, kata Nabi, ada riwayat menjelaskan kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fa huwa afdal. Jadi kalau PH yang bagus, usahain pakai bismillah juga, pakai hamdalah juga.
Bukan hamdalah nanti belakangan, itu lain urusan. Itu karena setelah kita mendapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagus juga di permulaan, umpama memakan bismillah alhamdulillah, boleh bagus. Tapi kalau mau disingkat cukup dengan bismillah saja ya. Tapi kalau dimulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, alhamdulillah bagus, luar biasa. Nah, rata-rata kitab-kitab yang dikarang oleh ahlu sunnah wal jamaah, mereka memulai dengan basmalah dan hamdalah, lanjut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rata-rata ciri daripada kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah, hamdalah, bismillah, hamdalah, sholawat Nabi ya. Nah, kita begini di sini. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Segala puji, ya. Puji-pujian itu artinya di sini segala pujian itu sebenarnya yang paling berhak menerima segala macam pujian yaitu hanya Allah. Ya, kalau bahasa Arabnya Rabbul Alamin. Ya, apa Rabbul Alamin? Itu dua kata, Rabb sama Alamin. Jadi kalau berdoa ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, begitu, betul kan? Arti Rabb ini adalah pengatur, ya. Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, termasuk kita di manusia. Jadi kalau melihat jalanan sore-sore atau pagi-pagi kan juga hari kerja, semrawut kita kira-kira, semrawut. Langsung juga di pasar, masya Allah, ya kan? Semrawut di jalan tol, mobil semrawut. Tapi dari jumlah mobil di jalan tol yang ribuan bahkan jutaan tersebut dalam sehari semalam, ya maaf istilah kata paling kecelakaan 1-2 sedikit, betul kan? Kebanyakan yang selamat. Sebenarnya itu semua oleh aturan Allah yang mengendalikan. Jangan lagi urusan dunia dan kecilnya urusan alam semesta. Alam semesta ada matahari, ada bulan, ada planet-planet dan lain sebagainya. Itu kalau Allah kata atur, tuburkan mereka. Kalau tuburkan jatuhnya ke bumi, nanti pecahan-pecahannya hancur dia. Makanya Allah atur. Emang kelihatannya ada lampu merah di sana ya. Tapi subhanallah semua serba teratur ya. Karena memang diatur sama yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayo sini, sampai Fatih dulu. Wal qamara qaddarnahu manazila dan jelasin semua bulan, matahari, kullun fi falakin yasbahun, semuanya mereka berjalan di jalannya masing-masing, di porosnya masing-masing, kagak ada yang tabrakan, jaga mereka di atas di belakangnya, tetap mereka teratur. Siapa yang teratur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kucing sama air berani ya kan? Kucing sama air atur, dia pakai semprot yang tujuh atur loh. Itu yang makannya makan apa kucing? Makan ikan. Ya, nangkap sendiri dia susah nyempur kalau subhanallah garong yang diatur. Ada rezeki dari kucing. Berarti itu udah aturan siapa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walhasil semuanya rezeki pada hakikatnya udah ada yang atur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ada ikhtiar dan tawakal ya. Itulah ya. Jadi alam ini adalah semua makhluk disebutnya alam, termasuk kita manusia bagian daripada alam semesta. Kemudian sholawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini sholawat dan salam, maksudnya sholawat dan sejahtera yaitu sholawat dan salam. Semoga selalu dicurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak dengar Nabi ente siapa? Nabi Muhammad. Nama ente siapa? Muhammad Fulan, macam-macam itu. Apa sih artinya Muhammad? Umum. Kata dia. Apa itu Muhammad? Nama Muhammad itu artinya adalah seorang hamba yang paling banyak dipuji. Sealam semesta dari Nabi Adam sampai manusia terakhir
Kalau mau tahu yang paling banyak dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Allah sang pencipta memuji Nabi Muhammad, para malaikat memuji Nabi Muhammad, semua ahli langit memuji Nabi Muhammad, para nabi dan rasul memuji Nabi Muhammad, para malaikat bidadari semua memuji Nabi Muhammad. Kita manusia umat Nabi Muhammad apa lagi? Kadang baca salawat, kadang baca maulid. Yang intinya pembacaan salawat dan maulid adalah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi arti nama Muhammad adalah yang paling banyak dipuji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Dan salawat tersebut adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Tapi sebelum itu Allah mulai duluan. Ya. Allah nyuruh kita sholat, Allah kata sholat. Allah nyuruh kita doa. Emang Allah nyuruh kita sebagai makhluk. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak ada cerita puasa. Ada nggak dalam Quran Allah puasa? Ya, nggak ada cerita Allah puasa. Allah suruh kita pergi haji umroh, nggak ada cerita juga Allah melaksanakan haji dan umroh. Tapi tak kalah Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Tatkala Allah memerintahkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah jelasin dulu bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu. Nah, ini menurut para ulama kalimat selalu bagi Allah azali. Azali wa abadi, nggak ada awal, nggak ada akhir. Nah, sebagaimana zat Allah nggak ada awal, nggak ada akhir, begitupun Allah berselawat kepada Nabi selalu, nggak ada awal, nggak ada akhir. Subhanallah. Lalu Allah kaitkan kepada malaikat. Kalau malaikat kan ada tugas masing-masing. Ada masa kapan mereka diciptakan. Malaikat, semua malaikat yang jumlahnya kagak tahu kecuali Allah, itu mereka punya tugas. Ada yang tugasnya jagain bumi, ada yang tugasnya membagi rezeki, ada yang tugasnya ngatur hujan, ada malaikat Jibril tugasnya bawain wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi di balik itu semua mereka juga selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil kerjaan yang lain tetap mereka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian baru kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman, untuk kesempurnaan iman kalian, kata Allah, kalian perbanyaklah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maaf kalau ada orang hafal Quran 30 juz, wah bacaan istimewa. Jadi imam di mana-mana jago dah pokoknya dah. Tapi buat salawat kepada Nabi pelit. Buat baca maulid bid'ah. Wah, bahaya itu. Dan begitu bahaya. Ya. Nggak menjamin syarat keimanan kalau orang hafal Quran. Justru yang banyak bersalawat lah, itu merupakan salah satu syarat kesempurnaan iman kita, ya. Nah, udah banyak bersalawat, baru umpama banyak hafal Quran, itu baru bagus, masya Allah, ya. Kalau kita jangan dipisahin antara salawat dan Quran. Tapi umumnya nih kebanyakan orang, kebanyakan yang hafal Quran ada tidak? Yang tidak, betul nggak? Kebanyakan. Jadi satu musola paling 2 yang hafal Quran aja. Nah, mudah-mudahan ya bisa semua. Tapi yang bisa salawat bisa semua ini. Bisa semua kalau salawat timbang nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ulang. Maka dari itu salawat harus diutamakan dan usahakan juga bisa hafal Al-Quran ya minimal juz amma berapa lagi kan untuk bekal kita sehari-hari dan untuk keberkahan kita di dunia akhirat. Itulah sedikit tentang salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau dipelajari salawat maknanya dan fadilah sangat luas luar biasa. Nanti kalau dapat kita bahas. Dan atas keluarganya dan sahabatnya. Nah ini nih, ini lagi ramainya sekarang nih tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Siapa sih keluarga Nabi? Keluarga Nabi ingat ya, ada 3 pengertian tentang keluarga Nabi. Ada 3 sisi pemahaman. Yang pertama, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Menurut ulama, arti keluarga di sini adalah seluruh umat Islam yang bertakwa. Nah, itu ya, paham nih, seluruh umat Islam yang bertakwa, termasuk keluarga Nabi Muhammad, dapat jatah sholawat dari sesama muslim atau muslimah, ya. Jadi kita di sini kan semuanya insya Allah takwa semuanya, amin. Ya, kita hadir di sini berarti kita takwa kepada Allah. Ketika di luar sana ada orang bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, kita dapat doa tersebut, kita dapat jatah sholawat dan salam tersebut, karena kita termasuk muslim muslimah yang bertakwa, ya. Itu yang pertama, luas, sangat luas, luar biasa. Nah, kemudian mulai menyempit. Keluarga Nabi pemahamannya mulai menyempit dalam urusan boleh tidaknya menerima zakat. Nah ini ya, zakat hakikatnya diharamkan untuk dikasih kepada keluarga Nabi Muhammad. Zakat sodako yaitu diharamkan untuk keluarga Nabi Muhammad. Siapa sih keluarga Nabi yang tidak boleh terima zakat dan sodako? Ya, al-hadiah silakan. Tapi kalau hibah silakan, hadiah silakan. Tapi kalau urusan zakat, sodako nggak boleh untuk keluarga Nabi Muhammad. Di sini yang dimaksud adalah keluarga Nabi Muhammad, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nabi Muhammad, kan, bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Keturunan dia semuanya itu hakikatnya nggak boleh menerima zakat atau sedekah. Kan abahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, saudaranya banyak. Ada Abu Thalib, ada Abbas, ada siapa lagi? Hamzah, banyak, ya kan? Nah itu keturunan mereka semua itu hakikatnya nggak boleh menerima zakat atau sedekah, ya. Tapi berhubung zaman sekarang, ya. Kalau dulu kenapa nggak boleh terima zakat? Ada jatah sendiri dari Baitul Mal untuk keluarga Nabi. Nah zaman sekarang udah kagak ada itu lembaga Baitul Mal buat keluarga Nabi. Jadi banyak ulama yang memperbolehkan keluarga Nabi tadi untuk menerima sedekah atau zakat. Ya, cuma kalau udah darurat kepepet, memang betul-betul mereka butuh, boleh dibagi zakat atau sedekah, ya. Nah itu tuh, jadi udah mulai mengecil tuh, ya kan, kapasitasnya hanya terbatas keturunan Sayyidina Bani Hashim dan Bani Muttalib saja. Nah makin sempit lagi pengertian keluarga Nabi Muhammad ini adalah yang kata Nabi tentang ahlul kisah. Dulu Nabi pernah kumpulin berlima, Nabi ngumpul, siapa aja berlima? Nabi Muhammad SAW, putrinya Siti Fatimah, menantunya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suami Siti Fatimah, dan anak mereka Al Hasan dan Husain. Ini 5 orang ini dikumpulin, berkumpul mereka. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini kata Nabi, inilah keluarga saya ya Allah. Nah otomatis berlaku sampai keturunan mereka yang sampai sekarang kita tahu dengan istilah para habaib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensinya sebagai habaib, ya, mereka harus jadi panutan, sebab mereka membawa bendera dan datuknya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak maksum, yang maksum cuma Nabi Muhammadnya saja. Nabi Muhammad nggak mungkin salah dan nggak mungkin berdosa, maka disebut maksum, terjaga dari dosa dan salah. Adapun keturunannya tetap manusia biasa, ya, ada kalanya mereka bersalah dan berdosa. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka itu keluarga Nabi Muhammad habaib yang bersalah atau berdosa? Nah ini adalah kewajiban kita masing-masing. Ya kan, kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar, betul kan?
amar ma'ruf nahi munkar kepada seluruh umat Islam, bahkan kepada anak kita sendiri. Kalau salah larang, omelin, kalau betul dukung. Nah, begitu pun kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka di jalan jatuhnya, mereka betul lempeng, dukung, jangan dijamin aja. Itu bapak, kurang salah, ramai. Kurang betul, gak diikutin. Nah, ini hati-hati ya, orang-orang begini hatinya maaf ya, kotor. Keluarga Nabi jalan lempeng, gak diikuti, dijamin aja. Karena ada pada hasut, pada iri, pada dengki. Begitu ada salah dikit aja, semua dipukul rata. Semua habaib falsulah inilah segala macam. Na'udzubillahi min. Itu bahaya tuh. Allah sudah mengatakan inna sya'ani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang mengatakan engkau tidak punya keturunan, mereka lah bakal putus keturunan mereka. Jadi kita saksikan saja nanti ini kan semua aturan Allah Ta'ala ya. Yang berani-berani mengatakan Nabi Muhammad nggak punya keturunan di Indonesia, nggak ada habaib itu segala macam ya, hati-hati. Cepat atau lambat akan kita saksikan mereka semua akan terputus keturunannya dan akan terputus juga barokahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, apapun yang baik dari habaib atau dari siapapun harus kita dukung. Minimal kita doain supaya langgeng, supaya lancar istiqomah. Dan sebaliknya apapun yang tidak baik, mau dari habaib, mau dari bukan habaib, bahkan dari anak kita sendiri, harus kita tegur, harus kita omelin, harus kita lempengin. Nah, nanti caranya beda-beda lagi tuh, nanti di sini coba dibahas nih. Bagaimana cara meluruskan kemungkaran, bagaimana cara membetulkan kejahatan ya. Dan yang terakhir adalah sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup satu zaman dengan Nabi. Nah, ini perlu diingat nih. Hidup sezaman dengan Nabi. Mau laki mau perempuan, mereka hidup satu zaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu di Yaman dulu, hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi dari kategorikan sahabat ya. Sayyidina Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tabi'in. Dia ketemu sama sahabat-sahabat Nabi. Hidup sejaman dengan Nabi, mau laki mau perempuan, pernah ketemu Nabi dengan syarat waktu dia ketemu Nabi dalam keadaan muslim. Nah, sebab ada tuh orang-orang dulu di zaman Nabi, waktu ketemu Nabi belum masuk Islam, masih kafir, bahkan perang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal atau setelah berpisah sama Nabi Muhammad, baru dia masuk Islam, nggak ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Nah, itu mereka nggak dikategorikan sebagai sahabat. Karena waktu ketemu Nabi mereka bukan muslim atau muslimah. Dan sahabat yang terakhir, begitu mereka meninggal dunia pun harus dalam keadaan muslim atau muslimah. Jadi ada sahabat Nabi yang ketemu Nabi dalam keadaan muslim. Begitu Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, mereka pada murtad. Ada itu sebagian begitu dulu ya. Murtad, habis murtad mati dalam keadaan kafir, itu tidak dimasukkan dalam sahabat karena matinya kafir bukan muslim ya. Itulah kriteria sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa cinta kita mendalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada para muslimin dan muslimat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keberkahan dalam segala macam urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, berkah dalam pribadi kita masing-masing, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam harta kita, berkah dalam keturunan kita, berkah dalam segala macam pemerintahan kita juga. Mudah-mudahan berikan keberkahan kepada mereka semua dan semua bertutup ajal dan amal kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa alaihi wasallam wa bil lana Allah ya wasi'al karami ya Allah ya kullu qurbatan yalikum ya ahlal wilayah kullu hajatan kari tasal hadra
عجل بالنصر وفي الفرج رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وامنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا اعترفنا بأننا ذنبنا وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولينا وأهل والدين العباد وكل ذي محبة عظيمة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي باكتساب منا